Shalom, tetap ada sukacita, amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, tema tahun 2021 adalah tahun hidup dengan iman positif. Dan subtema hari ini belajar dari Paulus. Belajar dari Paulus. Saudara, ketika kita mendengar sebuah khotbah dengan tema belajar dari Paulus, maka pikiran kita biasanya langsung dibawa kepada peristiwa di mana Paulus bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus di jalan ke Damsyik. Tapi sebenarnya saudara, banyak sekali hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan dan pelayanan Rasul Paulus. Terlebih lagi, ia terbukti dipakai dan dipercaya oleh Tuhan sebagai penulis dari banyak kitab dalam Alkitab Perjanjian Baru. Kurang lebih sepertiga isi dari Alkitab Perjanjian Baru ditulis oleh Paulus. Saya akan menjelaskan secara singkat dan padat siapa Paulus. Dari kelahiran Paulus sampai ia tampil di Yerusalem sebagai penganiaya orang-orang Kristen, hanya sedikit yang kita ketahui. Walaupun dia suku Benjamin dan anggota Farisi yang sangat aktif, ia lahir di Tarsus sebagai warga Roma. Berdasarkan catatan tradisi mengatakan leluhur Paulus berasal dari Galilea. Tidak jelas apakah mereka pindah ke Tarsus karena alasan perdagangan atau karena dijajah oleh pemerintah Syria. Tarsus adalah kota yang terkenal, pusat pendidikan. Sehingga para ahli umumnya menerima bahwa Rasul Paulus mempelajari berbagai filsafat Yunani dan ibadah-ibadah agama pada masa mudanya di sana. Sebagai seorang muda yang berprestasi, Paulus mendapat kekuasaan resmi untuk mengatur penganiayaan orang-orang Kristen. Dan sebagai anggota sinagog atau dewan dari Sanhedrin, dia berkata, "Aku pun setuju jika mereka orang Kristen dihukum mati." Saudara, setelah Paulus bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptis, selama 3 tahun ia menggunakan waktunya untuk memberitakan Injil di Damsyik. Tapi karena tekanan dari pihak Yahudi, Paulus lari ke Yerusalem. Dan di situ Barnabas berani memperkenalkan dia kepada para pemimpin Kristen yang mencurigainya. Sesuatu yang dapat dimaklumi jika para pemimpin Kristen mencurigainya. Karena sebelumnya Paulus adalah penganiaya orang-orang Kristen. Paulus memulai pelayanannya di Yerusalem, tetapi tidak sampai 2 minggu. Sebab orang-orang Yahudi pun berusaha membunuhnya. Karena ia dianggap sebagai pengkhianat. Akhirnya Paulus kembali ke Tarsus dan tinggal di sana kurang lebih 10 tahun. Sampai di kemudian hari, Barnabas meminta Paulus untuk datang ke Antiokhia untuk membantu pemberitaan Injil yang sedang berkembang di sana. Ia pun datang ke Antiokhia, dan di Antiokhia jugalah pertama kali orang yang percaya kepada Yesus Kristus disebut sebagai orang Kristen. Sejak saat itu, Rasul Paulus melayani Tuhan dalam suka dan duka sampai akhir hidupnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, seperti yang saya katakan tadi, banyak sekali pengajaran-pengajaran yang dapat dihotbahkan dari kehidupan dan pelayanan Paulus. Dan tentunya semua pengajaran-pengajaran Rasul Paulus itu penting. Tetapi ada pengajaran yang sangat penting yang akan saya sampaikan saat ini, yaitu tentang menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Mari kita baca Roma pasal 1 ayat 17, 2 Korintus 5 ayat 17, dan Roma 8 ayat 29.
Pertama, kita akan baca Roma 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Lalu 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan Roma 8 ayat 29, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, mengapa pengajaran ini begitu sangat penting? Jawabannya, sebab semua pengajaran Alkitab yang kita pelajari nantinya akan menjadi sia-sia jika kita tidak mengerti dan tidak menerima pengajaran tentang menjadi manusia baru serupa dengan Yesus ini secara alkitabiah. Saudara, keselamatan yang alkitabiah itu mencakup pembenaran karena iman, seperti yang dikatakan dalam Roma 1 ayat 17 tadi. Dan juga mencakup menjadi ciptaan baru, serupa dengan Yesus, seperti yang dikatakan dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dan dalam Roma 8 ayat 29 yang tadi telah kita baca. Ini artinya firman Tuhan mau menekankan bahwa pembenaran karena iman dan menjadi ciptaan baru serupa dengan Yesus harus dipahami sebagai kesatuan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Saya katakan sekali lagi, pembenaran karena iman dan menjadi ciptaan baru serupa dengan Yesus harus dipahami sebagai satu kesatuan kebenaran yang tidak dapat dipisahkan. Nah, saudara, sekarang perhatikan baik-baik. Setelah kita diselamatkan oleh kasih karunia, yaitu dibenarkan karena iman, maka kita diubahkan menjadi manusia baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Untuk lebih jelasnya, mari kita baca Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Efesus 4 ayat 17 sampai dengan 24. Saya akan bacakan untuk saudara. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap. Jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka, dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu, dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia, dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaan oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, menjadi manusia baru serupa dengan Yesus hanya akan terjadi kepada mereka yang sudah mengenal Allah dengan cara yang benar. Cara yang alkitabiah. Mereka tidak sama lagi dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau dengan orang-orang yang katanya mengenal Allah, tapi mereka mengenalnya dengan cara yang tidak benar, atau cara yang tidak alkitabiah.
menjadi manusia baru serupa dengan Yesus, itu artinya hidupnya selalu ada di dalam terang firman Allah. Ia dapat bersekutu dengan Allah. Ia mengalami pembaharuan roh dan pikirannya dari waktu ke waktu. Saudara, sedikitnya ada 3 ciri yang khas yang ditunjukkan oleh mereka yang sudah menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus. Dalam Efesus 4 ayat 20 yang tadi sudah kita baca, dijelaskan bahwa menjadi manusia baru serupa dengan Yesus memiliki ciri bahwa dia memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus dengan cara yang benar. Setiap hari dalam hidupnya, ia terus-menerus menggali dan mempelajari apa yang dinyatakan oleh firman Allah mengenai Yesus Kristus. Siapakah Yesus Kristus? Apa yang dikehendakinya dalam hidup umatnya? Apa yang harus dilakukan untuk menyenangkan hati Yesus Kristus? Dan banyak pertanyaan lain yang ingin ia ketahui agar ia dapat semakin mengenal Yesus Kristus dengan cara yang benar. Itulah ciri pertama dari manusia baru serupa dengan Yesus. Ia akan terus bergaul intim dengan Tuhan Yesus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dia tidak akan pernah melewati sekali saja waktu saat teduhnya bersama dengan Tuhan Yesus. Dia merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Dan semakin hari, ia semakin mengerti akan kehendak Allah dalam hidupnya. Dan Tuhan Yesus sendiri yang memampukannya untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Hidupnya semakin menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan lewat hidupnya. Inilah ciri khas pertama menjadi manusia baru serupa dengan Yesus, yaitu memiliki kerinduan untuk mengenal Yesus Kristus. Berikutnya ciri khas yang kedua, menjadi manusia baru serupa dengan Yesus adalah menanggalkan manusia lama. Dalam Efesus 4 ayat 22 yang tadi kita baca menjelaskan bahwa ciri-ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Saya ulang. Ciri-ciri manusia lama adalah tidak mau bersekutu dengan Allah. Ia malas berdoa, malas membaca firman Tuhan, dan terus melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Allah dalam hidupnya. Seperti percabulan, kecemaran, hawa nafsu, amarah, kepentingan diri sendiri, dan lain-lain, yaitu hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Ia terus hidup dalam dosa. Itulah ciri-ciri manusia lama. Sementara menjadi manusia baru serupa dengan Yesus, itu berarti menanggalkan manusia lama, yaitu menanggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Mari saudara, sekarang perhatikan diri kita dan periksa diri kita. Apakah kita sudah menjadi manusia baru serupa dengan Yesus? Kalau kita menjawab ya, pertanyaan berikutnya, apakah kita sudah menanggalkan manusia lama kita? Saudara tidak bisa hanya berkata, oh saya sudah menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Sementara saudara masih tidak mau sungguh-sungguh bersekutu dengan Allah. Sementara saudara masih malas berdoa. Bahkan saudara juga tidak pernah membaca firman Tuhan. Ataupun kalau saudara bersekutu dengan Allah, yaitu sebelum masa pandemi COVID-19, itu hanya saudara lakukan karena ritual saja sebagai orang Kristen. Malu kalau saudara ketahuan tidak pergi hari Minggu beribadah ke gedung gereja. Tapi bagaimana dengan kondisi sekarang?
di mana kita belum bisa pergi ke gedung gereja untuk bersekutu dengan Allah. Kita hanya bisa melakukannya dengan beribadah di rumah, baik secara offline ataupun secara online. Apakah saudara tetap setia bersekutu dengan Allah? Apakah saudara tetap beribadah? Berbahagia saudara yang saat ini sedang mendengarkan khotbah saya. Itu artinya saudara adalah manusia baru serupa dengan Yesus. Amin. Karena saudara tetap beribadah dan sedang mendengarkan khotbah saya ini. Tapi bagaimana dengan mereka yang mengaku sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, tapi tidak pernah bersekutu, tidak pernah beribadah ke gereja, apalagi beribadah di rumah secara online? Oh, rasanya tidak mungkin mereka lakukan. Mengapa? Karena mereka sesungguhnya masih manusia lama. Lalu bagaimana dengan berdoa atau membaca firman Tuhan? Manusia lama malas berdoa. Kalaupun ia berdoa, itu hanya ia lakukan karena formalitas saja. Misal kalau mau makan, itu pun kalau mau makan di depan orang. Kalau makannya sendiri, ya tidak akanlah dia berdoa. Lalu apakah dia membaca firman Tuhan? Kalaupun itu ia lakukan, itu ketika ia diajak membaca firman Tuhan oleh orang lain. Dan dia mau membaca firman Tuhan supaya terlihat sepertinya dia suka membaca firman Tuhan. Saudara, menjadi manusia baru serupa dengan Yesus tentu tidak seperti itu. Karena hidupnya telah berubah. Ia terus diperbaharui dalam roh dan pikiran. Ia makin intim dengan Tuhan Yesus lewat saat teduh setiap waktu. Pikirannya selalu diisi dengan hal-hal yang baik dan firman Tuhan. Itulah ciri kedua manusia baru serupa dengan Yesus, yaitu menanggalkan manusia lama. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan ciri khas yang ketiga yang terakhir menjadi manusia serupa dengan Yesus adalah hidup kudus. Efesus 4 ayat 24 tadi menjelaskan bahwa manusia baru akan membuang dusta dan berkata benar seorang kepada yang lain. Ia tidak menyimpan kemarahan atau dendam. Intinya, manusia baru serupa dengan Yesus, dia tidak akan memberi kesempatan kepada iblis untuk mempengaruhi hidupnya, untuk mempengaruhi sikap hidupnya. Dia akan terus hidup dalam kebenaran dan kekudusan setiap hari. Bukan hanya sekali-kali, tetapi setiap hari selama hidupnya. Dan manusia baru serupa dengan Yesus tahu bahwa hanya Roh Kudus yang dapat menuntun dia ke dalam seluruh kebenaran firman Tuhan selama hidupnya. Maka ia berserah sepenuhnya untuk hidup dalam tuntunan Roh Kudus dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Jadi kesimpulannya saudara, saat ini kita sudah belajar dari Rasul Paulus tentang keselamatan dan menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Suatu pelajaran yang sangat penting dan mendasar bagi setiap orang percaya. Sekali lagi saya katakan, menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Ini pelajaran yang sangat penting. Ingat tadi sudah saya katakan, karena akan menjadi sia-sia semua yang kita pelajari tentang firman Tuhan jika tentang keselamatan yang oleh kasih karunia dan menjadi manusia baru serupa dengan Yesus tidak kita ketahui dan kita tidak pahami dengan cara yang benar. Itu sebabnya sekali lagi saya katakan pelajaran ini sangat penting. Tetapi berbahagialah saudara jika kita dapat mengerti, memahami pelajaran ini. Dan kita mau hidup kita benar-benar diubahkan menjadi manusia baru serupa dengan Yesus.
Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali firman Tuhan sudah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menjelaskan kepada kami lebih dalam lagi, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar saat ini. Terima kasih Bapa, kami sudah belajar dari Rasul Paulus. Banyak pelajaran-pelajaran penting dari pengajaran yang disampaikan Rasul Paulus tentang firman Tuhan. Dan khususnya hari ini kami belajar menjadi manusia baru serupa dengan Yesus. Mari Tuhan, Engkau mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Berkati kami semua, berkati jemaat-Mu, berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami betul-betul diubahkan menjadi manusia baru serupa dengan Yesus, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Kembali kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan. Kami berkemenangan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat berkat yang indah firman Tuhan pada saat ini. Tidak lupa kami juga berdoa buat bangsa negara Indonesia tercinta Tuhan. Terima kasih buat pemulihan yang terjadi terus-menerus. Terima kasih buat program vaksinasi yang terus berjalan dengan baik. Tuhan mampukan pemerintah dalam nama Yesus, supaya ada kesejahteraan di negeri kami, kesejahteraan bagi kami semua. Terima kasih Bapa. Engkau juga memberikan kemampuan kepada pemerintah dan aparat keamanan, supaya di negeri kami juga tetap dalam keadaan aman dan baik-baik. Terima kasih Bapa. Dengan pertolongan-Mu, semuanya akan berjalan seturut kehendak Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Amin.